ketaatan. Ayat 2 tadi, berbicara tentang, saya akan bacakan sekali lagi. Ini kita titik beratkan di sini, garis bawahi. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Saya nggak kenal Bapak Ibu, kalaupun ada yang kenal saya, tapi saya tidak pernah dengar Bapak Ibu keluhkan apapun kepada saya, baik itu dalam minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Ini pure, murni suara Tuhan. Saya tidak tahu apa masalah yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu, tapi Tuhan suruh saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu, saudara yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk datang saat ini mendengarkan suara Tuhan. Saya hanya alat Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang mau saya sampaikan sebelumnya, karena Tuhan yang bicara. Saya hanya sarana. Kalau Tuhan bilang, aku mau engkau rendah hati, bicara tentang rendah hati Bapak Ibu Saudara, itu ada kaitannya dengan kesombongan rohani. Tuhan suruh saya contohkan diri saya. Kalau saya lihat kembali ke masa lalu saya, seandainya Tuhan gak suruh saya datang ke Sibolga Tapanuli Tengah ini, saya artis, saya penyanyi, saya sudah punya 2 album, saya sudah ditawarkan sama Deddy Gores untuk gantikan Nike Ardila membuat album. Seandainya saya masih di Jakarta dan saya menolak untuk datang ke Sibolga dan Tapanuli Tengah, mungkin saya sekarang sudah jadi artis terkenal. Saya sombong. Tapi Tuhan, bukan itu yang Tuhan mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Sombong rohani itu seperti apa? Bukan karena ketika kita jalan dengan memakai perhiasan, lalu kita pakai baju yang mahal, lalu kita naik mobil mewah, kita jadi sombong. Bukan seperti itu. Yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara ketahui, sombong rohani adalah kesombongan kita yang merasa sudah dekat dengan Tuhan, sudah bisa mengobati orang, maksudnya mendoakan ya. Kita doakan dalam nama Yesus sembuh orangnya. Lalu kita mulai, aku dipakai Tuhan dengan luar biasa. Lalu jalan lagi kita, ada yang tahu kita bisa mendoakan orang, mereka datang mencari kita, dan seterusnya. Akhirnya kita menjadi lupa bahwa yang menyembuhkan orang-orang sakit itu adalah Tuhan Yesus, bukan diri kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan kesombongan rohani. Kadang Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah bisa melayani Tuhan, ya, baik itu sebagai singer, sebagai pemain musik, ya, sebagai operator, sebagai mungkin sintua, lalu muncul rasa kesombongan rohani itu. Ya, saya sendiri pribadi pernah. Saya pernah. Saat saya gabung dengan tim pendoa Sumatera Utara, itu yang ngomong itu anak SMA. Dia menasihati saya saat itu. Saya dokter loh. Muncul ego saya, muncul kesombongan rohani saya. Level imanku sudah di taraf anak kesayangan Tuhan. Kamu masih level anak, bukan anak dewasa. Kamu meskipun tamat SMA, ya, pengetahuan tentang Alkitabmu gak sebanding dengan apa yang aku tahu. Muncul pemikiran seperti itu Bapak Ibu Saudara. Lalu saya tersadar ketika Tuhan ngomong, anakmu jangan sombong. Apa yang aku berikan padamu bisa suatu saat aku ambil darimu. Aku benci kesombongan. Firman Tuhan ada. Bapak
Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membahas satu persatu ayat karena memang mengingat waktu. Cukup Bapak Ibu ketahui bahwa setiap kita orang percaya pasti sombong. Kenapa? Saya pernah dengar kesaksian bahwa dia minta apa saja dikasih sama Tuhan. Lalu dia pernah bilang gini, tuh lihat mobil saya, Mercedes berwarna terbaru, itu dari Tuhan. Wah, berarti kalau aku bisa melayani Tuhan seperti gembala itu atau seperti hambanya itu, aku bisa dapat lebih dari itu, atau paling tidaknya dapat Daihatsu atau dapat Avanza. Itu pemikiran orang awam Bapak Ibu Saudara. Maaf saya kalau kotor sudah jalan-jalan. Ketika Tuhan bicara, lalu yang disampaikan itu benar-benar dari Tuhan, maka kerendahan hati yang kita miliki itu yang bicara. Kenapa? Kita nggak bisa sombong. Tuhan yang punya semua. Apa yang mau kita bandingkan? Yang kita miliki saat ini kan hanya pinjaman. Kalaupun ada yang meninggal seperti mati, semua dibawa-bawain. Ada yang kacamata juga dibawa. Ya untuk apa dia pakai kacamata? Kalau dia ke surga ya nggak perlu kacamata, dia bisa melihat dengan jelas. Jadi kalau semua harta dimasukkan ke dalam peti mati, yang beruntung siapa Bapak Ibu Saudara? Penjahat. Kenapa? Tengah malam dibongkar kuburan yang meninggal untuk mengambil atau mencuri semua harta benda yang dimasukkan ke peti mati. Itu kejadian. Kalau orang Cina yang saya tahu zaman dulu ya, karena saya tinggalnya dekat kuburan Cina, itu mereka sampai ada jeruk, apel, ada bakpao. Saya dulu nakal Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau ada yang meninggal, sudah pulang semua, saya ajak kawan-kawan saya, ayo, ada makanan enak, gratis. Kami datangi kuburan itu, kami makan semua yang ada di atas kuburan itu. Kami tidak sakit, tidak kena tulah atau apa, atau mungkin yang baru meninggal tiba-tiba tegur dari dalam, ngapain kalian makan sesajianku? Ya gitu, Bapak Ibu. Tapi yang saya dapat saat itu, ternyata apa yang saya lakukan dulu itu pelajaran untuk saya. Kenapa? Kalau kita mementingkan kekayaan, orang lain yang menikmati, bukan kita. Jadi perlu kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang rendah hati pasti tidak sombong, baik sombong jasmani ataupun sombong rohani. Kalau ada anak kecil yang tiba-tiba menasehati kita, karena kita punya kerendahan hati, kita akan dengar itu suara Tuhan, bukan suara anak kecil itu. Satu saat anak saya diizinkan Tuhan mengalami kecelakaan, dia tabrak tanpa sengaja, ada guru SMA Tuka, anaknya patah. Lalu saya bertanggung jawab, saya antar sampai ke rumahnya sebelum ke rumah sakit, karena ada yang mau dikerjakan dulu, ada yang mau diambil, menjemput istrinya. Anaknya yang mungkin sekitar usia ya kelas 1 SD lah, dia datang menjumpai bapaknya, lalu dia bilang begini, bapak sih nggak berdoa dulu, nggak ikut doa pagi. Lalu bapaknya nanggapin, iya bapak, karena nggak doa pagi makanya kayak gini, marah Tuhan sama bapak. Kalau orang yang punya
sokong rohani, meskipun itu anaknya sendiri, dia kan bilang, kamu tahu apa? Itu kan menghakimi, mengatakan bapaknya tidak ikut doa pagi, makanya kecelakaan. Tapi yang saya lihat luar biasa, bapak ini punya kerendahan hati, sehingga dia mau menanggapi anaknya dengan penuh kasih. Dia bilang, iya nak, karena bapak tidak doa pagi, inilah akibatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati sangat dibutuhkan di dalam kehidupan berjemaat. Jemaat Gemkin Gunung Kelambu sangat diberkati Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain kerendahan hati, Tuhan menyuruh kita semua pada siang hari ini bahwa kita harus lemah lembut. Lemah lembut. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, ketika kita setia dan taat, maka kita pasti lemah lembut. Gak bisa marah. Yakinlah Bapak Ibu. Saya sudah buktikan sendiri. Dari jam 3 sampai jam 4 saya sujud menyembah Tuhan. Setiap pagi itu hubungan saya dengan Tuhan. Kadang 1 jam itu saya hanya nangis. Kadang 1 jam itu saya hanya mungkin ngomong dengan Tuhan. Saya hanya dengar aja apa yang Tuhan mau ngomong saya. Bahkan dalam 1 jam saya bisa diangkat ke surga. Alami Bapak Ibu Saudara, saya punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, saya harus rendah hati. Yang kedua, saya harus lemah lembut. Karena orang yang rendah hati dan lemah lembut memiliki kerajaan surga dan pasti memiliki karunia-karunia. Kalau di awal tadi saya bilang saya punya hatinya Tuhan. Ini adalah salah satu karunia Tuhan. Bahasa roh saya berbeda dengan bahasa roh mungkin Bapak Ibu yang bisa berbahasa roh di tempat ini. Karena bahasa roh saya bisa menggerakkan malaikat, bisa mentranslate doa orang benar, dan kuasanya dahsyat. Bapak Ibu bisa seperti saya. Ketika Bapak Ibu Saudara mau taat dan setia, datang kepada Tuhan. Kalau nggak sanggup jam 3 sampai jam 4, jam 4 sampai jam 5. Kalau nggak sanggup pun jam 5 sampai jam 6, itu wajib. Karena jam 5 sampai jam 6 berkat Tuhan tercurah. Rugi Bapak Ibu Saudara kalau tidak menampung berkat Tuhan itu. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau masih ada bangku yang kosong, mereka adalah orang-orang yang belum terlambat, tetapi mereka mungkin di tahap berikutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini adalah orang-orang yang sangat diberkati dan penuh sukacita. Saya yakin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang punya karunia, mungkin lebih dari saya. Kalau saya hanya punya karunia penglihatan, karunia bernubuat, dan karunia untuk mengartikan, ya, mentranslate dengan bahasa roh. Bapak Ibu Saudara yang luar biasa diberkati Tuhan pada siang hari ini, jemaat Gemkin Gunung Kelambu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Ketika Bapak Ibu Saudara berjanji untuk setia dan taat, baik itu ke gereja ataupun doa pagi ataupun doa dengan keluarga setiap malam, yakinlah Bapak Ibu Saudara, jadi anak Tuhan itu enak. Saya boleh bersaksi saat ini. Dulu sebelum saya mengalami Tuhan dengan hebat, dengan dahsyat sampai bisa seperti sekarang,
Setiap saya datang ke Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, aku butuh 3 juta untuk anakku. Betul, Tuhan kasih. Tapi cuma 3 juta. Saya bilang, Tuhan, aku butuh ini, aku butuh itu. Jadi terkesan seperti memaksa Tuhan. Tapi Tuhan tetap kasih. Tapi ketika saya memiliki kerendahan hati, saya memiliki kelembutan, kelemah lembutan, saya nggak pernah minta lagi Bapak dan Saudara. Kalau dulu saya minta sama Tuhan, misalnya begini, Tuhan, anakku butuh uang 6.100.000 untuk biaya kuliah. Tapi saya masih mikir, aku harus pinjam ke sana, aku harus pinjam dari sini. Akal pikiran saya jalan. Saya mengandalkan kekuatan pikiran saya, mengandalkan kekuatan diri saya. Padahal Tuhan itu nggak mau neko-neko. Kalau kita sudah serahkan ke Tuhan, ya sudah, biarkan Dia bekerja. Satu hari itu benar-benar saya sudah dikejar hutang dari mana-mana semua. Saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit, bahkan stroke ringan. Saya pinjam kemana-mana, orang sudah tidak percaya. Istilahnya bukan saya parutan musuh, bukan. Tuhan sengaja menyuruh mereka tidak percaya saya bisa mengembalikan. Kenapa? Gaji saya sebagai PNS saat itu cuma 115.000. Dan yang mau saya pinjam 100 juta. Kebayang gak Bapak Ibu Saudara? Siapa yang mau percaya? Gajinya aja 115.000. Sok-sokan dia minjam 100 juta, janjinya bulan depan pula dikembalikan. Gak masuk di akal Bapak Ibu Saudara. Tuhan tutup semua jalan saya. Bahkan sampai ke bapak saya sendiri yang sanggup pun dia katakan tidak ada uang. Hari ini dia bilang tidak ada uang, besok dia punya mobil baru. Siapa yang gak sakit hati? Tapi Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mulai rendah hati, saya mulai ampuni mereka termasuk bapak saya ampuni. Ya Tuhanku lebih kaya. Tuhan Yesus pun lebih kaya dari bapakku. Tuhan Yesus pun lebih dahsyat, lebih hebat. Saya mulai memuji Tuhan. Seharian itu saya doa puasa, saya menyembah Tuhan, saya puji Dia, saya bilang Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Saya nggak bilang Tuhan aku butuh 100 juta, nggak. Saya hanya nyanyi memuji Tuhan, doa, baca Alkitab, nyanyi memuji Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika saya rendah hati, saya memiliki kelemah lembutan, saya tidak emosi, tidak marah. Bahkan yang sering saya bantu pun orang itu tidak bisa membantu saya. Saya mengampuni dia, saya memaafkan dia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Selesai saya doa, semua yang saya butuhkan diberikan. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Bahkan hutang saya yang sudah sempat kira-kira 1,3 miliar tahun depan lunas dalam waktu 3,5 tahun. Tuhan kita Yesus dahsyat. Kalau logika gaji saya 115.000, hutang saya 1,3 miliar. Sebenarnya kalau bisa dibikin film dengan judul yang sama, saya protes judul ngeri-ngeri sedap itu diangkat. Padahal itu istilah saya. Hidup saya ngeri-ngeri sedap dulu. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita setia, taat, maka kita memiliki kerendahan hati. Hanya orang-orang yang setia dan taat yang punya kerendahan hati, yang punya kelemahan lembutan. Kita lihat apalagi
selain dua tadi. Ini yang paling berat, sabar. Ada orang yang menamakan orang tuanya sabar, tapi kerjanya marah-marah. Gak cocok, namanya gak cocok sabar. Harusnya buruk. Atau apa istilah bahasa Inggrisnya? Angry. Ini namanya angry, bukan sabar. Karena marah. Jadi Bapak Ibu Saudara, nama itu gak jaminan ya. Nama itu gak jaminan. Kita masuk surga bukan karena nama kita. Nama kita setelah sudah baptis Islam, kita dikasih nama, itu yang dicatat. Kita tidak bahas tentang itu sekarang. Sabar Bapak. Bagaimana kalau istri Bapak merepet dari pagi sampai malam kayak apa, radio rusak. Kita sudah pukul-pukul, dia malah semakin besar bunyinya. Pasti sakit telinga Bapak. Ibu-ibu, bagaimana kalau anak ibu dari pagi sampai malam nangis terus, rewel terus? Saya yakin bapak-bapak ketika istrinya bawel, cerewet, merepet, ya syukur-syukur nggak melayang tinju ya, pergi ke Lapo Tua, ngobrol di sana, kayaknya pelariannya ke sana. Mudah-mudahan nggak di sini ya Pak. Bapak-bapak di sini saya yakin anak-anak Tuhan yang baik, yang nggak pernah ke Lapo Tua. Ada amin? Saya yakin ibu-ibu ketika anaknya rewel, diajak nyanyi-nyanyi, ya, diajak cerita, diajak joget-joget TikTok, bukan ambil selop terus lempar, bukan penggilingan cobek penggilingan itu yang dilempar. Saya yakin ada di sini. Karena semua jemaat Gapkin Gunung Lampu adalah anak-anak Tuhan yang diurapi. Amin. Sabar Bapak Ibu. Kalau masih belum ketemu titik terang pekerjaan untuk anaknya, doakan. Anaknya belum dapat jodoh, doakan. Kalau misalnya hutang sudah dikejar-kejar, apalagi kalau sempat berhutang park koperasi, apalagi kalau sempat sudah digadaikan BPKB keretanya. Saya punya pengalaman pahit dan saya nggak mau terulang lagi. Ya. 2 hari sebelum jatuh tempo pembayaran, saya sudah dikejar-kejar seperti parutan busuk. Lebih dari 3 kali seperti minum obat 3 kali sehari, lebih dari 3 kali sehari mereka telepon saya. Ketika saya melunasi kemarin, saya bilang, ketika mereka bilang, Bu, pinjam lagi lah Bu, lunas maju atau apalah. Saya bilang, enggak, Tuhan Yesus saya kaya, saya enggak butuh uang kalian. Sampai dia doa, Tuhan mudah-mudahan Ibu Cecilia pinjam lagi. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus enggak. Saya punya Tuhan Yesus yang kaya. Gak minta pun Tuhan kasih kok. Ngapain mesti seperti itu, minjam sana minjam sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau lagi butuh uang, gak usah ke rentenir, gak usah ke menggadaikan BPKB. Bawa BPKB dulu ke Tuhan. Tuhan, aku gak mau ke yang ini, yang itu. Gak usah saya sebut, nanti tersinggung pula. Minta dari Tuhan. Tuhan kita kaya, Tuhan kita dahsyat. Ada yang mau? Amin. Setia dan taat. Kalau Bapak Ibu lihat anak kita datang pulang sekolah, sudah ganti baju, cuci piring tanpa kita suruh, nyapu bersih-bersih, bahkan pijit lagi kita. Kira-kira Bapak Ibu seperti apa reaksinya? Sayang, senang. Kalau ada uang
nggak diminta kita kasih. Amin. Ini amennya dalam hati, berarti Bapak Ibu mungkin anaknya udah capek mikir-mikir, uangku tinggal boros dong. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau anak kita rajin, kita pasti akan dengan ringan memberikan. Begitu juga Tuhan. Kalau Bapak Ibu setia sujud menyembah Tuhan setiap pagi, bahkan mungkin setiap malam, gak perlu Bapak Ibu pinjam sana pinjam sini, datang sendiri uangnya. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, asal jangan sombong, asal mau rendah hati, asal mau lemah lembut, asal mau sabar. Mulai tabirin ke Bapak Ibu amaninam walang kita do Indonesia na di Portibion, na Denggan, na Lombok, mulus semua. Negara-negara, ada beberapa negara yang hampir bangkrut, bahkan presidennya lari, bahkan perdana menteri bunuh diri, bahkan menteri keuangannya mundur, bahkan sampai ada yang gantung diri. Saking susahnya ekonomi dunia. Tapi kenapa kita di Indonesia dan pola dia? Karena kita semua mau berlutut menyembah Tuhan, mau setia, mau taat, datang kepada Tuhan, bersyukur. Jadi Abang Inang sudah mahita ada malu Bapak Sabata anak-anak siang ampun dan siang batang dan ala batang ale burung gultong siang ampun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita susah, kita datang ke kawan kita mengeluh. Kalau matanya sudah lari kanan lari kiri, stop, nggak usah perpanjang. Yang ada dalam hati, kalau bisa ku tentang kau keluar dari rumahku, keluarlah kau sekarang juga. Udah bosan aku dengar apa keluhan. Pasti seperti itu. Tapi kalau kita datang ke Tuhan, gak usah kita bilang kita susah, nyembah aja, nyanyi, baca Alkitab. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita rindukan. Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Saya tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu yang hari ini mungkin jatuh tempo harus bayar cicilan, tapi saya terus dapat bisikan, saya terus dapat perintah harus disentil itu terus. Padahal saya pikir kalau temanya tentang kerendahan hati, lemah lembut, sabar, itu berkaitan dengan pelayanan. Tapi Roh Kudus bilang, enggak. Aku mau anak-anakku digetin gunung Lambu, mau setia dan taat lagi, lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan, kenapa Tuhan lebih memberkati orang-orang yang notabene seperti anak-anak. Saya gak tersinggung ketika ada hamba Tuhan kemarin dia bilang begini, Tuhan ngomong sama saya. Ketika saya tanya, Ibu Cecilia kok seperti ini ya cara berdoanya? Tuhan ngomong sama saya, katanya, itulah bentuk ketulusan dan kepolosannya. Saya bilang betul. Sejak saya kenal Tuhan Yesus,
Sejak saya hidup bersama Tuhan Yesus, sejak saya mengalami Tuhan Yesus, saya tidak lagi memiliki pikiran saya sendiri. Saya kembali seperti anak-anak. Anak-anak, kalau kita lihat anak-anak itu batas usianya 5 tahun ya Bapak Ibu. Balita ya, kita bicara tentang balita. Mereka itu murni. Saya pernah dengar cerita Pak Gembala waktu datang tim host, itu anak-anak banyak yang dipakai oleh Roh Kudus. Kenapa kok anak-anak lebih banyak dipakai? Karena kepolosan mereka, karena memang ketulusan mereka. Mereka menerima api Roh Kudus itu tanpa berpikir, aku sanggup nggak? Ketika saya masih mengandalkan pikiran saya sendiri, saya nggak bisa terima Pak, Bu, amanah, saya nggak terima api Roh Tuhan, karena saya masih memakai pikiran saya sendiri, neko-neko dengan Tuhan. Tapi ketika saya betul-betul berpikiran sama seperti seorang anak yang tulus, yang polos, maka yang saya terima Bapak Ibu Saudara luar biasa. Musir setan saja gak perlu capek seperti dulu. Sekarang saya tinggal tumpang tangan, selesai. Karena ada apinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saat saya khotbah ada yang merasa seperti peringatan seperti saya, ini saya sudah basah mandi keringat. Itu artinya api Roh Bapak Ibu Saudara itu sedang menyala dan menyambar, saling menyambar. Bukan karena panas matahari, beda Bapak Ibu Saudara. Kalau panas matahari, kita terasa itu panas dari luar. Tapi kalau panas apinya Tuhan, itu dari dalam. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang punya apinya Tuhan. Mulai hari ini, jangan tunggu Tuhan Yesus panggil, anakku datang. Tapi marilah kita mau datang kepada Tuhan setiap pagi. Tapi bukan rutinitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak mau rutinitas. Sama seperti Bapak Ibu setiap hari Minggu ke gereja. Tuhan mau ada kerinduan, ada rasa haus. Kalau panas pasti haus kan Bapak Ibu. Tapi kita hausnya haus firman Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Tuhan gak tuntut, kau harus bawa perpuluhanmu sekian. Kau harus bawa mungkin minggu ini kau harus memberi makan 100 orang. Tuhan gak bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Nanti digerakkan kalau kau diberkati. Tapi Tuhan rindu Bapak Ibu datang setiap pagi. Kalau malam mungkin karena ngantuk, gak sempat, pagi wajib. Kenapa? Pagi itulah kita menerima berkat. Bapak Ibu gak mau kan saat ini berkat untuk Bapak Ibu saya ambil? Ini berkat Tuhan ini sedang dicurahkan. Kalau Bapak Ibu ngatur, berkat Bapak Ibu itu ke saya. Kalau Bapak Ibu masih berpikir hal-hal yang lain, mohon maaf, berkat Bapak Ibu yang saat ini dicurahkan itu nyangkut ke saya. Bukan saya yang mencuri, bukan. Tapi dengan sendirinya akan pindah ke saya. Itu sebabnya saya gak pernah marah. Orang mau menjelekan saya, orang mau mengatai saya seperti apa, saya gak pernah sakit hati. Saya gak pernah tarik-tarikan rambut, jambak-jambakan dengan orang yang memfitnah saya. Mau apapun yang mereka bicarakan, saya tetap senyum. Saya tidak dendam. Kenapa? Karena saya tahu Pak, Bu, berkat mereka itu dipindahkan Tuhan untuk saya. Enak kan? Tapi bukan berarti saya cari-cari masalah biar orang ngomongin saya, biar saya diberkati, berkatnya pindah ke saya. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Ya.
Harus memang betul-betul orang itu mau berniat jahat terhadap saya, tanpa saya berbuat jahat kepada dia, barulah berkat dia dipindahkan ke saya. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa perkataan yang aku miliki, saat ini aku berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku ekspektasikan nanti Roh Kudus mengalir, tangkap, Roh menyala-nyala, api Roh Kudus menyala-nyala dalam kehidupanmu, di dalam tubuhmu, di dalam dirimu, mengalir seperti air, membakar jiwa-jiwamu yang haus akan kebenaran firman Tuhan, jiwa-jiwamu yang sempat kosong, apimu yang sempat redup, bahkan api yang sudah padam, di dalam nama Tuhan Yesus, api Roh Kudus impartasi membakar, menyalakan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Yesus terjadi, darah Yesus terjadi saat ini, tercurah, api Roh Kudus tercurah, berkat Tuhan tercurah. Saat ini juga minta kesembuhan. Letakkan tangan kananmu ke bagian yang sakit. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib di atas segala tabib, Engkau dokter di atas segala dokter. Kami punya Yesus yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit di bagian tubuh kami yang sakit. Saat ini kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus jadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus jika ada sakit kepala dan kuasa kegelapan, di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus tubuh kami adalah baik suci Allah. Kami kudus sebab Engkau kudus. Saat ini Tuhan Yesus, bersihkan kami Tuhan, bersihkan hati kami, berikan kami kesempatan Tuhan Yesus, agar kami tidak sombong rohani. Meskipun kami sudah hebat dipakai Tuhan, meskipun kami pernah dipakai Tuhan dengan dahsyat, kami tidak sombong. Kami mau datang bersyukur di bawah kami selalu lagi Tuhan Yesus. Ini komitmen kami Tuhan Yesus, jemaat Kirkin Gunung Lampung. Mulai besok pagi kami akan setia dan taat. Kami mau datang sujud menyembah Engkau. Kami mau menangis untuk kota kami, berdiri untuk kota kami, berdiri untuk Sumatera Utara, berdiri untuk Indonesia. Bahkan kami mau berdiri untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa, yang sudah menyembuhkan kami, yang sudah mengobarkan hati roh kami. Roh mula-mula, kasih mula-mula kembali hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang ada di ruangan ini sudah diberkati, yang sudah sembuh, yang sudah dipulihkan, yang sudah dilepaskan bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara,